pagi, berkah dalam. Apa kabar semuanya? Pasti sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai Pia pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Pia pada hari ini lancar. Sebelum kita berdoa, siapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu dalam doa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Oke, halo adik-adik. Untuk mengawali sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami boleh bangun dengan sehat dan segar pagi ini dan boleh mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami belajar dengan baik, supaya guru-guru kami boleh mengajar dengan baik, dan kami boleh menerapkannya dalam menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai anak-anak kesayangan, apa kabar hari ini? Anak-anak sehat? Kuat? Sudah makan? Wah, anak-anak luar biasa. Mari kita sama-sama ucapkan berkah dalam. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan renungan yang diambil dari Injil Lukas. Anak-anak pernah mendengar nelayan? Wah, tentu iya dong. Pelayan itu tugasnya apa? Tugasnya menangkap ikan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang menangkap ikan. Yuk kita dengarkan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak itu dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di tepi perahu, supaya mereka datang dan membantu. Maka mereka itu datang dan mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat itu, Simon Petrus tersungkur di depan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon Petrus. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak yang baik, hari ini kita mendengar betapa Tuhan Yesus sungguh top, luar biasa. Tadi mendengar apa? Tuhan Yesus memberikan apa?
khotbah di atas perahu. Lalu setelah khotbah apa? Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jalannya. Tapi Simon Petrus berkata, aduh Tuhan, sudah semalaman loh Tuhan kami mencari ikan gak dapat juga. Tetapi Simon Petrus adalah orang yang percaya. Karena engkau berkata demikian, kami akan menebarkan jala juga. Dan hasilnya apa? Mereka mendapat ikan. Berapa yang mereka dapat tadi? Berapa? 5? 10? 100? Lebih dari 100. Banyak banget. Dan ikannya besar-besar. Sampai jalannya hampir koyak. Koyak itu jalannya hampir putus karena ikannya besar-besar. Gak bisa diangkat. Mereka memanggil teman-temannya untuk membantu mereka mengangkat ikan-ikan itu ke perahu-perahu. Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi penjala manusia. Loh, kok kita menjala manusia? Memangnya manusia ikan-ikan. Jadi Tuhan Yesus nyuruh kita bawa jala dong Bu Ana kemana-mana. Lalu kita kalau lihat orang, jalannya kita tebarkan. Orangnya kita tangkap. Begitu ya? Wah, tentu saja bukan dong. Anak-anak pasti sudah pintar. Maksudnya apa yang menjadi penjala manusia? Seperti Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka bersama teman-temannya menangkap ikan yang begitu banyak di laut. Tuhan Yesus juga menyuruh kita menjadi murid-muridnya untuk menangkap banyak sekali kebajikan, banyak sekali hal-hal yang baik yang ada di luar sana, di sekitar kita. Kita juga harus menangkap teman-teman kita untuk semakin percaya dan beribadah kepada Tuhan. Aduh, kok teman-temannya ditangkap? Nanti mereka marah loh Bu Ana, nanti kalau aku nangkapin mereka, mereka mukulin aku. Ya nggak gitu juga nangkapnya. Menangkap artinya membawa mereka lebih dekat dengan Tuhan. Misalnya nih di keluarga, malam-malam kita kan disuruh, ayo udah malam. Sekarang bobo, besok sekolah. Walaupun sekolahnya online atau sudah masuk ke sekolah, tetapi tetap harus bangun kesiangan? Enggak, bangun pagi. Nah, waktu itu kita disuruh tidur. Mama atau papa atau bapak atau ibu lupa berdoa. Nah, tugas si anak-anak menangkap bapaknya, menangkap papa, menangkap ibu. Ditangkap gini ya? Bukan, diingatkan. Loh mah, kita kan belum berdoa. Ibu, kita belum berdoa malam loh, lupa ya? Oh iya. Terus kita berdoa sama-sama. Mau makan, adiknya lupa berdoa. Dikasih tahu. Jangan malah anak-anak sendiri yang lupa. Kita menjadi pengingat-pengingat, sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang baik, yang selalu setia, terus menebarkan jala-jala kebaikan. Jadi yang kita tebarkan bukan jala beneran, tapi jala-jala kebaikan, jala-jala persahabatan, jala-jala sukacita, supaya hidup kita selalu penuh sukacita. Kalau ada teman yang sedih, yang menangis, ya jangan ditinggalin. Males dia nangis terus. Tapi harus kita dekati. Kenapa nangis? Kita tangkap dengan jala sukacita, supaya teman kita juga ikut bersuka cita. Sudah siap anak-anak menjadi jala-jala Tuhan Yesus, menebarkan jala-jala Tuhan Yesus? Jala sukacita, jala kasih, jala kegembiraan, jala kebaikan, jala-jala yang lain yang positif, yang baik. Selamat berjuang, kita semua bisa. Salam sehat ya anak-anak. Ingat loh, virus corona kok belum pergi-pergi ya, malah ngajak temannya yang namanya Omikron datang. Waduh, takut. Jadi tetap harus jaga kesehatan. Jangan lupa apa? Gosok gigi. Ya pasti kalau gosok gigi. Tapi jangan lupa untuk makan makanan yang sehat. Tetap cuci tangan. Jangan berdekat-dekatan, terlalu dekat dengan teman-teman. Jangan lupa pakai masker. Dan juga
tahan-tahan dulu untuk tidak bepergian, tinggal dulu di rumah. Oke anak-anak, salam sayang dari Bunda-Bunda Pia. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Kak Galih mau bercerita dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11, menjadi panjala manusia. Ceritanya begini. Ada perahu, ada air laut. Nah, pada suatu hari Yesus berdiri di tepi danau Genesaret. Ternyata orang banyak mengikuti dia, hendak mendengarkan pengajarannya. Orang banyak mengikuti Tuhan Yesus karena ingin mendengar ajarannya. Karena orangnya banyak, waduh gimana ini ya? Orangnya terlalu banyak. Lalu Yesus melihat para nelayan turun dari perahunya, hendak membasuh jala yang telah mereka pakai. Ini Yesus melihat para nelayan membasuh jalannya. Lalu ia memanggil Simon, Simon, tolakkanlah perahumu agak menjauh dari pantai, karena aku mau mengajar orang banyak ini. Lalu Simon bersama para muridnya, lalu Yesus naik ke atas perahu dan menyuruh Simon dan para murid yang lainnya untuk menjauhkan perahu agak lebih tengah supaya Yesus bisa mengajar orang banyak. Lalu perahu dijauhkan, lalu Yesus mulai duduk mengajar. Yesus duduk mengajar orang banyak. Lalu Yesus mulai mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah Yesus selesai mengajar, Yesus berkata kepada Simon, Simon, tolakkanlah perahumu lebih dalam lagi dan tebarkanlah jalamu. Lalu Simon berkata, Guru, setelah semalam-malaman kami bekerja mencari ikan, tak ada satupun ikan yang kami dapat. Karena Engkau yang menyuruhnya, maka akan kami lakukan. Lalu Simon menebarkan jalannya. Lalu Simon menebarkan jalannya. Dalam hatinya, ini udah semalam-malaman kami menangkap ikan tidak dapat, tapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh, maka akan kami lakukan. Lalu setelah ditebarkan jalannya, ternyata hasil yang diperoleh apa teman-teman? Ikannya banyak sekali sampai jalannya ini mau koyak. Lalu Simon minta bantuan para murid-murid yang lainnya untuk membantu. Membantu untuk mengangkat ikannya. Karena ikan dalam jalannya terlalu banyak. Lalu diangkatnya lah itu. Melihat ikan yang terlalu banyak itu, lalu Simon Petrus tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Banyak sekali murid-murid yang takjub kepada, ternyata ikannya banyak sekali. Murid-murid yang lainnya ada Yakobus, Yohanes, anak Zebedeus, itu juga melihat, ternyata Tuhan memberikan mujizat, ikan yang didapat banyak sekali. Lalu kata Tuhan Yesus pada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah itu mereka menghela perahu-perahunya dekat darat. Mereka pun meninggalkan sesuatu lalu mengikuti Tuhan Yesus. Jadi Simon bersama murid-muridnya lalu mengikuti Tuhan Yesus. Itulah ceritanya tentang di mana Yesus memanggil murid-murid yang pertama dengan menebarkan jala yang semalam-malaman itu tidak dapat. Ternyata ketika Yesus menyuruhnya, ikan yang didapat sangat banyak sekali. Ayo adik-adik mau menjadi penjala manusia? Nah, gimana Pia pada hari ini? Seru kan pastinya? Nah, sebelum kita mengakhiri Pia pada hari ini, yuk kita doa penutup. Siapkan hati, pikiran kita.
supaya kita tenang untuk berdoa kepada Tuhan, berterima kasih bahwa kita bisa bertemu Pia pada hari ini. Meskipun kita keadaan online, kita dalam keadaan sehat semuanya. Yuk kita doa penutup, siapkan hati dan pikiran ya. Oke, untuk menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menolong kami untuk belajar selama kami mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, supaya kami mengasihi orang tua kami, supaya kami selalu sayang dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Bimbing kami dan sertai kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.